open, karena tidak seperti buka file biasa. Karena data kita ini, ya, data 62 ini, dan data ini itu file teks. Ini kan teks ini. Kalau ada copy begini ke Excel, copy, pasta, bisa semrawut. Nah gitu kan, bisa nggak karu-karuan, bahkan bisa, ini masih lumayan ini, kadang-kadang menjadi jelek. Ini saya rubah dulu, maaf. Yang pertama harus Anda lakukan adalah formatnya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Setting clock language, saya pakai Windows 7 di sini karena pakai Windows 10 sama aja ya. Windows 7 hanya beda cara pengaturannya kan. Kalau Windows 7 saya lebih suka karena sebenarnya lebih simpel gitu ya. Kasih formatnya itu ke English mana? English United States play ya. Supaya apa? Supaya Excelnya kenal, kalau nanti ekspor impor ini nggak salah, ini nggak akan salah. Oke. Kemudian kita baru buka Excel. Buka halaman kosong. File, open, browse. Nah, cari file tadi di mana? Kalau kita dipakainya adalah tabel 62, oke, kita cari tabel 62. Tabel 62 isinya apa? Nah, terserah di lokasi Anda nggak tahu gitu kan, lokasi Anda ini kan komputer saya. Jadi ya pakai lokasi di komputer saya. Materi, ekonometrika 1, data ekonomi Gujarati. Nah, di sini kok nggak ada filenya, Pak? Karena di sini hanya untuk Excel. Jadi klik di sini, klik all file. Nah, terus ini all file. Akan keluar semua. Gitu. Tabel 62. Klik. Open. Jadi dibukanya begitu, tidak bisa pakai ini ya. Ini langsung dibuka ke Excel begitu misalkan. Nggak bisa, nggak akan keluar. Open gitu. Oh, nggak akan muncul gitu ya. Nanti formatnya tidak beraturan. Nah, pakainya Excel, dibuka dari sini. Kemudian next saja. Nah, sudah rapi, sudah betul. Kalau nanti ada yang kurang apa, kolomnya kurang, garisnya tinggal diklik aja. Tambahkan. Klik. Belum. Nah, tambahkan. Kliknya gimana caranya? Klik. Jadi tambah kok. Kebetulan ini udah pas, jadi lebih enak. Next, finish. Nah, kalau seperti ini. Oke, saya besarkan tweet. Jadi Anda nggak perlu input data. Kalau lebih rapi, ini udah benar nih datanya, seperti data di sini. Nanti mau udah tutup ya. Ini dikasih format tambah. Komanya biar pas, ini kan geser ya, biar geser. Apakah cuma nambah 815,0 ya, biar lebih rapi aja. Nah, ini adalah year, yang kita pakai adalah ini apa sih mau? Oh, maaf tabel 37 kok tadi jadi 62. Ya wes salah ya. Kalau biar tahu. Open. Next. Nah, ini kurang ini. Ini harus Anda kasih satu kolom. Kalau enggak, kolom nanti gandeng ini. 99 dengan 92 itu akan gandeng. Contohnya apa sih? Next. Nah, contohnya akan semerawut. Nah, kayak begini. Salah kan? Datanya kayak gini tuh. Ya, jadi harus hati-hati. Maka close saja, buka lagi. Don't save. Nah, jangan di save. Open, terus ketik lagi 3.7
D7 teks open, next. Nah ini lihat datanya ke bawah, oh kurang, kasih satu lagi, kasih satu kolom di sini tanda klik. Nah jadi kan ini dibuang boleh, nggak dibuang juga boleh. Oh ini nggak usah dibuang, susah buangnya. Next, finish. Ini ada ketambahan satu aja nih, seperti ini. Oke. Ini harga emas ya. Ada simpan, jangan disimpan, tapi save as ke dalam bentuk yang lain. Misalkan di sini pakainya Excel latihan tabel 37. Supaya apa? Supaya nggak ketimpa. Nanti TXT Anda akan berubah kalau Anda menambah informasi macam-macam. Dia menjadi latihan tabel 37 Excel. Ini price gold. Tadi kan emas tadi ya. Emas. Ini bisa digeser ke kanan. X. Nah, lalu kita munculkan di sini. Kita klik, yes, pakai ini ya. Ini, pakai ini. Karena kita butuhnya hanya regresi X terhadap ini aja. Jadi kita copy data ini aja. Yang itu nggak usah ya. Sudah latihan copy. SPSS mana ini? SPSS. Di sini kanan. Paste. Kalau komputer kalian komputer yang cepat ya cepat. Kalau saya komputer lambat ini. Variable view. Jadi kalau beda dengan Excel itu di sini banyak kan. Bisa kita nambahkan. Nah, nambah gini. Nambah gini. Ya kan? Tapi kalau di views tidak. SPSS juga tidak. SPSS itu hanya ada data view dan variable view. Nggak bisa ditambah. Data view itu adalah view data kita. Variable view adalah penamaan data kita. Nah, variable view tadi misalkan ini tahun, year. Ini adalah goods, price, gitu ya. Good price, harga emas. Ini adalah CPI. Oke, kita akan lihat di sini. CPI. Jadi kan, nah tadi kan masih kosong kayak gini, var. Kan tertulis year good CPI. Nah, ini identifikasi numerik. Ingat, kalau Anda salah mengcopy, misalkan, oh ternyata ini kok tidak numerik, itu berarti tidak bisa diregres, tidak bisa dibikin model, itu artinya data string. Data string itu data yang diperlakukan sebagai data bukan angka. Informasi di sini dan sebagainya. Anda bisa download latihan SPSS ya. Ini tentang SPSS cara manajemen variable view, bagaimana, apa artinya desimal, loh, tinggal nambah aja desimal terusnya. Oke, kita latihan ini, lalu kita analisis. Tadi kan pertanyaannya adalah, kan, buatlah model harga emas adalah fungsi dari CPI. Klik ini wae. Nah, klik ya. Copy, masuknya di ini. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kita masuk lagi ke SPSS ini ya. Ini SPSS, analyze, regression, linear. Tahun kan tidak, nah, tahun itu kan. Harusnya adalah good, itu sebagai variabel dependent. CPI variabel independent. Oke, sudah benar ya, CPI independent. Variabel X-nya, Y-nya adalah good. Nah, sebentar. Lalu apa di sini? Ada statistik enggak? Kalau melihat juga boleh, nggak lihat juga apa-apa. Yang penting kan kita oke, sebenarnya sudah selesai. Isinya apa statistik? Isinya adalah untuk menghitung macam-macam ya, ada DW dan sebagainya. Oke, kayak kita perhatikan. Termasuk plotting ini, misalnya plotting untuk membuat informasi tambahan. Lalu ada save, penyimpanan, menghitung apa ya, menghitung macam-macam. Menghitung residual nanti, itu sudah paham lah ya, residual ya, ada option. Oke,
kita intinya ini dengan CPI sebagai X, gold sebagai dependennya. Oke, langsung aja. Nah, kita langsung sudah menghasilkan regresi di sini. Silakan. Mungkin di Pak Ipin sudah ada ya, gitu ya. Kita harus memperhatikan ini saja. Informasi adalah di sini ada R, ada F, ada T. Kita copy data ini. Terus dia aja di Pak Ipin, nggak apa-apa. Kita masukkan di sini aja. Paste. Ya, paste. Nah, kita mengartikan berarti bahwa cara membuat perumusannya adalah begini. 16. Ya, dari data ini kan ya, yang dipakai adalah informasi di sini. Lalu informasi di sini. Yang penting ya. Yang penting di situ. Kemudian kalau uji F, harus diajari uji F atau uji ANOVA. Semoga sudah. Kita taruhnya di sini. Nilai uji F-nya adalah ini. Jadi yang kita pakai adalah informasi ini yang warna merah. Lalu ada R kuadrat koefisien determinasi. Copy. Ini. Nah, kalau R kuadrat yang kita pakai adalah R kuadrat di sini. R square. R square kan ya. Nah, kita dalam model kita pertama adalah harusnya kalau proses dari awal itu kan menyusun teori, lalu menyusun hipotesis. Nah, anggap saja itu sudah kita lewati. Kita hanya tinggal mengartikan informasi angka-angka yang warna merah ini. Kita kan nulisnya begini ya. Jadi tadi price good price ya, sama dengan 186,183 angka ini kan ditambah 1,842 CPI. Nah, ini rumus kita, atau kita langsung buat aja ya, emas, harga emas seperti ini. Tetapi ini adalah, ingat ya, ini disebut dengan persamaan matematika, atau bahasanya adalah deterministik. Mengapa? Persamaan deterministik, determine, persamaan yang mutlak. Karena tidak ada informasi statistiknya di sini. Padahal kita tadi butuhkan probabilitas. Bahwa persamaan regresi itu kan hanya perkiraan. Kalau perkiraan, hasil yang baik itu adalah mendekati yang pasti. Kalau perkiraannya buruk, itu menjauh dari kondisi yang pasti. Maka persamaan kita ini harus menunjukkan informasi statistik bahwa ini bukan persamaan biasa. Bagaimana caranya? Kita mengubah angka ini menjadi kayak begini. Dikasih tanda expected. Nah, ini baru menunjukkan bahwa disebut dengan persamaan regresi atau persamaan istilahnya stochastic information. Nah, ini yang kita pakai kuning. Oke. Apa artinya angka ini 186,183. Artikan ya. Lalu ada 1,842. Ini artinya apa? Dalam kasus ini disebut dengan istilah konstanta. Konstanta itu dalam arti matematik berarti kan kalau dalam arti matematik itu berapapun nilai CPI, emasnya segitu. Tapi dalam konteks ekonomi ini nggak ada artinya. Jadi tidak ada artinya sebenarnya konstanta di sini. Tidak perlu dimaknai. Yang penting adalah angka 1842 ini. Artinya adalah
jika CPI naik 1, maka emas good naik 1,842. Nah, ini belum selesai karena kita harus mencari informasi sebenarnya ukurannya apa. Ukurannya di sini. Harga emas dolar per troy. Indeks konsumen ukurannya ini. Jadi, jika CPI naik 1 indeks, maka emas naik RP dolar ya. Dolar 1842 per troy. Troy itu berapa ya? Saya nggak tahu. Oh. Nah, ini arti yang perlu Anda terjemahkan. Lalu angka ini menunjukkan informasi statistik. Kita lihat angka di sini adalah nilai T-nya itu T-nya T statistiknya adalah sebesar 1,516 dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,153 atau bahasa yang lainnya 0,153 itu apa? 15,3%. Kira-kira signifikan tidak? Halo? Signifikan tidak? Tidak signifikan. Oke. Kemudian berarti CPI tidak berpengaruh signifikan karena nilai P value ini P value itu P value sebesar bahasanya P value jangan nilai sig ya 0,153 lebih besar dari alfa 5% probabilitas kesalahan tadi ini atau Anda menyebutnya biar mudah 15,3%. Signifikan itu jika nilai P value-nya kurang dari alfa. Nah, kalau P value-nya itu lebih besar atau sama dengan alfa, itu tidak signifikan. Oke. Tidak berpengaruh signifikan. Oke. Nah, lalu dihitung nilai F-nya. F-nya sih nggak ada pengaruh ya. Sama nggak signifikan. Coba lihat. F-nya 2, T-nya 1,5. Ini 2,98. Sig-nya berapa? 0,153. 0,153 sama. Sama karena F itu pada dasarnya adalah nilai T jika itu regresi sederhana. Jika X-nya banyak, maka F-nya itu bisa dibaca karena F-nya berbeda dengan nilai T. Probabilitas kesalahannya. Jadi F ini tidak perlu kita artikan. Ya. F itu kalau kita artikan kalau kita punya 2X, minimal 2X. Kalau 1X ini enggak berarti, tidak ada maknanya. R kuadrat sebesar 0,15. R kuadrat sebesar berapa nih? 0,150. 0,150. Artinya variasi perubahan variabel CPI berkontribusi pada variasi perubahan variabel good. Sisanya berapa persen nih? Berkontribusi sebesar 15,0%. Sisanya berapa sisanya? Berarti 85,0%
variasi dari good dihasilkan dari kontribusi variabel lain. Nah, bisa jadi orang itu beli emas itu bukan semata-mata karena faktor inflasi, bisa banyak ya, karena karena dianggap sebagai tren, sebagai kebutuhan penting, dianggap memiliki makna sosial yang tinggi misalkan. Nah ini sini arti yang ada di sini. Nah sebenarnya ekonometri itu kan kayak gini-gini aja ya. Kita mempunyai data, lalu kita regres, kita mengartikan. Maka tugas Anda besok yang pertama adalah install SPSS. Nanti data akan saya kirim nih, langsung data ekonometrik ini ya.